Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kerabat, zuriat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membacakan mengenai hukum ahkam daripada udhiyah ataupun kurban. Karena sudah marak hari raya, yaitu hari Jumat, maka di situ kita disunahkan untuk berkorban. Maka lebih baiknya kita mengenal sedikit daripada hukum ahkam secara ringkas daripada bab korban. Dan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di akhir daripada majelis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun kurban ini dalilnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan banyak nikmat kepada engkau wahai manusia. Kemudian atas nikmat tersebut fasalli li rabbika, maka salatlah engkau untuk Tuhanmu. Maka yang dimaksud di sini adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah hewan korban setelah engkau melaksanakan salat Idul Adha. Jadi salat Idul Adha itu lebih afdal, lebih mulia, lebih banyak pahalanya daripada salat Idul Fitri. Kebanyakan kita nanggaran hari raya itu, nanggana itu hari raya Idul Fitri aja lah. Nah, orang banyak mulikan hari raya Idul Fitri. Tapi sebenarnya hari raya yang lebih besar itu adalah hari raya Idul Adha. Hari sembahyangnya pun, salatnya pun itu lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Karena salat Idul Adha ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalilnya. Sedangkan salat Idul Fitri hanya disebutkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian wanhar, dan sembelihlah hewan korban. Nah, ini dalilnya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah min iraqatid dam. Tidak ada suatu amalan yang diamalkan oleh anak Adam, oleh manusia yauman nahri, yaitu di hari raya Idul Adha, min amalin, daripada suatu amalan ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min iraqatid dam, daripada mengucurkan darah. Jadi amalan yang paling afdal di hari raya itu dan juga hari tasyrik adalah mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Maka dia lebih afdal daripada amalan-amalan yang lain, daripada sembahyang, daripada mengaji, daripada hadir majelis ta'lim, daripada membaca Al-Quran. Itu menyembelih hewan kurban lebih afdal daripada semuanya itu. Misalnya di hari raya tuh ada sidin, seekong sidin ini berkurban, empat berkurban, menyembelih hewan kurban. Walaupun di hari raya itu sini kada banyak beribadah, kada banyak sembahyang, kada banyak baca Al-Quran. Ada seekongnya lagi banyak baca Al-Quran, sembahyang sunat, baca Al-Quran 10 juz misalnya hari raya tuh. Tapi kada umpat berkurban, mana yang lebih afdal, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Orang yang berkorban tadi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya menambah korban amalan pulang banyak, nah itu lebih afdal lagi. Nah, kemudian ketika ditanyakan, wahai Rasulullah, ma hadhil udhiyah, wahai Rasulullah, amalan yang menyembelih ini apa wahai Rasulullah? Ujar Nabi, sunnat abikum Ibrahim, ini adalah sunnahnya bapak kalian dalam agama, yaitu Nabi Ibrahim. Malana fiha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amun kami umpat berkorban atau menyembelih, apa pahalanya wahai Rasulullah? Apa yang kami dapatkan? Ujar Nabi, likulli sya'ratin hasanatun. Setiap sya'rah, yaitu rambutnya atau bulunya hewan kurban itu satu pahala. Setiap bulunya satu pahala. Soalnya menghitung berapa bulu yang ada di hadangan tuh, yang ada di sapi. Ada suhayalah. Kemudian ujar sahabat, fasufu ya Rasulullah. Rupanya ada kambing tuh, ada kambing kacang, ada kambing domba ya. Kalau domba itu tak banyak lagi bulunya. Maka para sahabat bertanya, amunnya kami menyembelih suf domba kamu wahai Rasulullah, saitulah juga pahalanya. Ujar Nabi, iya sama. Setiap bulunya atau rambutnya Allah berikan satu pahala. Kada nang tahunya berapa jumlah bulu yang ada di domba tersebut, kecuali Abu Nawas jenang tahu. Ya, ketika ditanya Abu Nawas ditakoni berapa jumlah bintang di langit, ujar Sidin atau sebaliknya, ujar Sidin sebanyak bulu yang ada di kerbau ataupun di sapi. Nah, siapa yang sudah menghitung bulu di hadangan di sapi itu ya lah. Nah, kayak itu juga bintang. Allahu Akbar. Nah, itu pahalanya atau ganjarannya, dalilnya daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kurban itu adalah, ini ada bukunya. Pengertiannya adalah menyembelih hewan kurban ismun lima yudbahu minan na'am. Menyembelih hewan kurban yaitu hewannya itu khusus daripada binatang ternak. Nah, dalam kitabnya menyembelih binatang ternak. Satu. Kemudian yauma idin nahri wa ayyamit tasyrik, menyembelihnya itu hari raya dan hari tasyrik. Yang ketiga ta'rifnya taqarruban ilallahi ta'ala, karena niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam arti berkorban itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, yang disembelihnya itu binatang ternak. Majemun binatang ternak termasuklah juga itik, ayam itu kan binatang ternak juga. Maka binatang ternak yang sudah ada
dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tertentu. Jenis yang disembelih itu adalah al-ibilu, unta. Ada desa kita berkorban unta di kita nih di untanya. Nah, wal bakar dan juga sapi, wal ghanam dan juga kambing. Nah, 3 ini disebutkan. Hadangan Bang, hadangan kada disebutkan. Soalnya Nabi nyembelih hadangan ada suah. Iyalah. Jauh Bang mulai Danau Panggang nih ke Makkah ya lang Madinah. Amunnya di mana ngarannya ulun rancak Bang lewat setiap bulan sekali dan majelis di Paminggir Tampulang situ. Minggu tadi datang di sana juga banyak hadangannya. Bila kita jalan mahantas, nah itu banyak hadangan higa-higa ya. Banyalam hadangannya. Nah, hadangan apa kayak aja mau nyembelih hadangan sah aja karena dikiaskan. Mangga ada zaman Nabi cuman dikiaskan dengan sapi. Nah, jadi karena sapi tadi ganalnya kayak hadangan juga, hadangan kayak sapi dikiasakan hukumnya kayak sapi, sehingga hadangan itu sama kayak gesan orang bertujuh juga, 7 bahagian yang ada di hadangan. Kemudian menyembelihnya yauma'idin nahri, di hari raya. Di hari raya apabila masuk waktunya sekira-kira imbah sembahyang Idul Adha. Sekira-kira walaupun orangnya ada sembahyang, kira-kira berapa menit amunnya kita sembahyang Idul Adha atau paling pendek anggaplah aja khutbahnya 7 menit, sembahyangnya anggaplah khutbahnya 5 menit 10 menit, imbah itu nang apa ngarannya sembahyangnya 5 menit, anggaplah 15 menit tuntung semuanya. Nah, berarti bila waktu itu isyraq waktunya misalnya setengah 7 tambah 15 menit, berarti jam 7 kurang 15, maka itu sudah masuk waktu menyembelih. Sembahyang ada ka orangnya nang menyembelih toh, tapi itu sudah masuk waktunya menyembelih. Orang masih khutbah, jadi nyembelih dia di rumah, misalnya berimpungan deh. Nah, sah aja. Yalah, karena waktunya sudah masuk. Amunnya imbah isyraq tuh langsung nyembelih itu belum masuk lagi. Nah, sekadar kira-kira sudah awal sembahyang Idul Adha. Nah, afdalnya adalah imbah sembahyang dah, imbah ada semuanya, hanya menyembelih. Nah, hari Jumat ni apalagi ialah besong-song sedikit menhandak menyembelih hari itu. Tapi bila hendak hari esoknya, hari Sabtu, nah itu kada apa-apa juga. Wa ayyamat tasyrik, dan hari tasyrik. Nah, pas tabarungan misalnya suarbuannya hendak menyembelih marimpung hadangan hari raya tuh, sekalinya lapas buka hadangannya kabaru apa humaan dicari hari itu pada dapat, isoknya hanya dapat. Kayak apa aja guru aja nih hadangan nih disembelih lah masih berkorban lah masih hukumnya, kecuali imbah ada hari tasyrik hanya dapat 4 hari kemudian misalnya hanya dapat hadangannya. Nah, itu ada berkorban lagi ya hitungannya, menyembelih biasa. Nah, kemudian yang ketiga taqarruban ilallahi ta'ala, dan menyembelihnya itu karena niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang niatnya berkorban. Mun niatnya yang lain menyembelih kesan apa? Kesan di pantai aja. Nah, kalau orang menyembelih kesan kan kesan apa ngarannya? Kesan di pantai, menyembelih kesan apa? Kesan bangun jembatan, menyembelih kesan apa? Nah, itu kalaunya dan akidah menjadi akidah, itu hukumnya syirik, haram menyembelih itu. Nah, atau menyembelih biasa, menyembelih kesan apa? Kesan berjual aja. Nah, kada bang kesan pangarannya berkorban, kesan berjual. Nasidin memang tiap hari berjualan nang daging sapi. Pas hari raya nyembelih, hari tasyrik nyembelih kesan apa? Kesan berjual. Nah, itu kada kesan taqarruban ilallah ngarannya. Maka itu tidak dinamakan kurban. Nah,
Kemudian ada riwayat an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, hanya pendapat sidin seorang, annahu yakfi, bahwasanya cukup dikatakan atau mendapatkan pahala berkorban iraqatud dam, yaitu cukup orang itu dihukumi berkorban bila dia mengucurkan darah di hari itu, walau min dujaj, walaupun dia menyembelih ayam, au aus, ataupun nang itik. Nah, hari raya tuh kadada berduit nang geus nukar kambing ataupun sapi, adanya ayam. Nah, maka menyembelih ayam. Nah, mengucurkan berdarah juga ya lah nyembelih ayam. Asal jangan nyembelih hintalu ayam aja. Nah, amun hintalunya kadada darahnya. Nah, maulah anu aja. Nah, napa ngarannya lapat ataupun lontong, iwaknya napa? Iwaknya ayam, iwaknya nang hintalu. Nah, itu kan ada berkorban dong. Tapi bila iwaknya ayam, nyembelih ayam atau nyembelih itik, nah itu menurut qaul daripada Ibnu Abbas tadi maka cukup. Nah, begitu juga ujar sidin akikah. Nah, akikah itu lah. Kalau ada duitnya bisa nukar kambing, nukar sapi, maka menurut pendapat Ibnu Abbas tadi sidin sorangan aja bang, maka cukup dengan menyembelih ayam dahulu. Karena bila sudah berduit, hanyar menyembelih kambing. Nah, hukumnya pulang, hukum udhiyah. Hukum berkorban wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayati fi kulli sanah. Dan berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ada wajib ada. Kemudian fi kulli sanah, dan dia itu hukumnya sunnah muakkadah yang kita lakukan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Nah, perlu dipahami. Di kampung berkorban aja, ditakoni berkorban aja tahun ini, kadejer sudah ada tahun semalam. Nah, ini salahnya. Sudah ada 3 tahun yang lalu, sudah ada dahulu arwah abah, awasnya ada arwah abah itulah. Arwah abah dulu membuat berkorban dahulu. Nah, salah ini hukumnya ialah. Jadi hukum berkorban itu setiap tahun hukumnya. Fi kulli sanah, setiap tahun. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Setiap tahun. Nang kaya kita sampai yang sunat sebelum subuh tadi. Hukumnya kan sunnah muakkadah tuh. Orang sampai yang sunat lah subuh nih. Kadanya semalam sudah. Maulah kayak itu. Pada mau ya lah. Nang hari ini pulang sembahyang, nang semalam sudah semalam. Kayak itu tuh juga berkorban itu. Setiap tahun berkorban, cuman bagi yang mampu. Nah, kemudian tuntutannya bisa alal kifayati, atas satu orang keluarga. Jadi tuntutan berkorban itu atas satu keluarga. Misalnya kita nih ulun, bini ulun, anak berdua, maka tuntutannya adalah 1 ekor kambing atau 1 mata. Nah, bila kita sudah menyembelih seekor kambing ataupun ikut samata sebahagian daripada yang 7, maka tuntutan berkorban itu lepas. Ada makruh lagi sakeluarga. Nah, tapi bila mampu kada berkorban, maka makruh hukumnya sakeluargaan tadi. Nah, setiap tahun tuh seperti itu. Adapun bagiannya tetap mengambil 1 orang aja. Kami aja hendak berkorban kambing, buat akan orang ber-7 guru aja. Nah, ulun, bini ulun, anak ber-5 ber-7, sah lah, ada sah sebenarnya. Nanggesan apa ngarannya seekor kambing, buat ngarannya ber-7, sah lah, ada sah. Mana seekor kambing atau matanya, iyalah. Nah, kami hendak nambah korban sapi, seekor buat akan geruai orang 10 ngarannya aja. Nah, sahlah, kada sah ka 10-nya. Kada sah ka 10-nya. Tapi buat orang ber-7 namanya. Nang di antara keluarga tadi buat seekor ya. Misalnya ulun nih, ulun buat ulun atau ulun buat bini ulun seekor kambing tadi. Nah, itu sah dan tuntutan daripada berkorban itu sudah terangkat. Nah, itu maksudnya. Jadi ada tuntutan
ada lagi mengambil bagian. Nah, itu perlu dipahami seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ajarnya di sini wajib bagi orang yang benajar. Bila orang benajar, maka berkorbannya itu jadi wajib. Nah, maka hukumnya pun kena balain sedikit bagi orang yang berkorban wajib seperti najar. Aku aja bila payu tanahku diparingin atau ditanjung tuh ditokari oleh buan batu bara tahun ini benajar menyembelih seekor sapi pas payu. Yalah, kayak apa hukumnya berkorban tadi? Hukumnya wajib karena dinazarkan. Aku bila lulus anakku tuh kuliah perawat ataupun apoteker lulusnya aku menyembelih sapi tahun ini seekor. Pas lulus anaknya tadi wajiblah menyembelih sapi karena najar hukumnya wajib. Nah, maka itu jadi udhiyah atau berkorban, korbannya jadi korbannya jadi korban wajib. Nah, itu. Kemudian al-muradu bil mustati, yang dimaksud dengan orang yang mampu adalah, nah siapa yang mampu? Man yaqdiru 'alaiha fadilatan an hajatihi wa hajati maimunihi yaumal id wa ayyamit tasyrik. Orang nang berisi duit atau makanan cukup gesan hari raya dan hari tasyrik, kemudian ada labihannya itu cukup gesan manukar seekor kambing atau satu bagian dari sapi. Jadi cukup makan gesan hari raya dan hari tasyrik, berarti 4 hari. Yalah, 4 hari. Kemudian ada labihan duitnya. Labihannya berapa? Cukup gesan nukar kambing atau gesan sebagian daripada sapi. Maka sudah dituntut orang itu untuk berkorban setiap tahun. Misal, ulun 4 orang, satu keluarga 4 orang, ulun bini anak berdua. Cukupnya berapa gesan hari raya dan hari tasyrik? Wajar ulun gesan makan tuh anggaplah 2 juta misalnya. 2 juta. Nah, itu gesan makan hari raya dan hari tasyrik, cukup aja insyaallah. Ada lagi duit ulun labihan, ada lagi ulun isi duit semuanya 5 juta. Berarti berapa sisanya? 3 juta lagi ya lah. 3 juta tadi cukuplah gesan nukar seekor kambing, cukup benar. Cukuplah gesan nukar umpat sebagian daripada sapi, cukup. Nah, maka bagi ulun ini sudah dituntut untuk berkorban dan makruh hukumnya kalau kada berkorban. Nah, di wadah kita ni untung sunnah muakkadah ialah amun mazhab Hanafi hukumnya wajib. Mazhab Hanafi hukumnya wajib. Dulu kita membaca jaga inilah. Ulun pas di Pakistan, sahabat di Pakistan tu 8 bulan. Bailang ada kawan di pondok pesantren atau di jamiah dulu. Bukannya tuh kuliah di sana. Jadi kita disuguhinya makanan tuh kepala kambing, daging kambing. Jul banyaknya daging ini di mana? Boleh kamu dapat kepala kambing? Ujar buahnya, ini sembelihan hari raya tahun dahulu. Ajulun banyaknya. Sampai wah ini ada kepalanya. Ujarnya orang di sini tuh tiap buahan rumah menyembelih. Hanya orang paham, oh hilang ini yang disebut dalam kitab mazhab Hanafi itu wajib menyembelih itu. Jadi setiap keluarga itu wajib menyembelih kambing hukumnya. Bayangkan pian 100 buah rumah di jamaah pian nih 100 ekor kambing. Ada yang sapi, ada yang kambing. Bayangkan kamana menunjuk daging. Unjuk ke sebelah, dia sebelah nyembelih juga. Unjuk ke sana, dia nyembelih juga. Maka sebagian dibagi-bagikan, sekebanyakannya diantar ke pesantren. Jadi pesantren di sana itu, pondok di sana itu berisi freezer atau kulkas nang dingin tuh, ganalnya kayak langgar pian nih. Ulun suruh masuk, ganalnya, buahnya berisi freezernya itu, gesan daging nih. Jadi simpani daging itu cukup ujar kawan itu gesan makan santri setahunan. Santri setahunan cukup berian orang nang daging di kulkas tuh. Cukup tak putar gesan setahun saking banyaknya ada daging di situ. Karena tiap bulan rumah menyembelih. Coba kan ada kita nih tiap bulan rumah menyembelih iyalah.
Banyak benar kambingnya banyak benar. Nah jadi amunnya kepalanya tuh jadi sana dasar kada berharga lagi kepala langsung buang. Jadi buahnya mah ambilnya, santri mah ambilnya. Pokoknya kepala orang kada berguna lagi, dagingnya aja yang diambil, yang dibagikan. Nah jadi kepalanya tadi disimpan, dipreserve oleh santri. Nah, wadah kita ujar Imam Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, la urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Aku tidak memberikan keringanan bagi orang yang mampu berkorban tetapi ia tidak berkorban. Nah, kada mampu ulun guru aja. Kan kada mampu iyalah, tapi dilihati HP-nya iPhone. Nah, HP-nya harganya berapa? HP-nya harganya 15 juta, iyalah. Nah, HP yang kita biasa nih aja, berapa HP-nya? 3.500.000. Apalagi HP yang akan-akan wah ini, iyalah. Padahal karena mampu itu dijual setengah aja, seperempatnya HP itu kawan kau korban iyalah. Allahu Akbar. Dan orang nambah korban inilah hartanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan dulu nelpon orang Sulawesi. Akhirnya ulun ni nah nya tu betakon kene ulun ni ada bisi sepupu bini rasanya. Nah, inya tu menukar biasanya sapi. Nukar sapi. Hah? Habis baterai. Menukar sapi jadi terserahai orang lain berbuat di ngaran tuh. Nah ulun dibuatnya juga sahlah guru aja. Sahlah julun sah benar iyalah. Artinya bolehlah, sahlah. Biar aja pakai ini kan. Kayak ini dah, Pak. Sahlah aja, sah benar iyalah kayak itu. Nah, lalunya berkisah. Jadi inya tuh pertama aja berkurban nih asalnya seekor kambing dulu. Tahun kedua 2 ekor kambing. Tahun ketiga 2 ekor kambing tambah sapi sekung. Jadi terserah nang berbuat nih keluarganya siapa kah. Pokoknya orangnya tuh menukarkan. Wah ini jarnya 3 ekor kambingnya, 2 ekor sapinya. Ini ditambahnya terus setiap tahun. Dan ulun melihat hartanya, dagangannya, pokoknya bisnisnya itu lancar benar. Nah karenanya menyatakan itu tadi. Nah itu tuh orang berkorban kah, bajakat kah, bila bujur bajakatnya iyalah maka hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita lah dengan ulun apa ngarannya tuh berkorban tiap tahun tuh gara-gara orang tuh nelpon kayak itu tuh. Artinya tuh ada hulu tuh hukumnya seorang menyampaikan naik, cuman menggawi setiap tahun tuh ada mulai wayah itu mulainya nelpon tuh juga ulun nyatakan setiap tahun lu mau korban kayak apa kah? Setiap tahun ulun 4 sama tak. Bilenya ulun banyak berduitnya ulun tambahi 2 mata. Kayak itu Bang. Siapa kah yang masuk? Abah kayak masuk, ulun kayak masuk, bini karena masuk. Pokoknya setiap tahun ulun mau korban. Sudah ulun nyatakan dengan itu. Dan duitnya pasti ada. Nah, duitnya kayaknya ada pulang diberi oleh Allah. Nah, bilanya kayaknya kita bertambah, tambahi pulang korbannya. Jadi setiap tahun berkorban. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Ujar sidin wa tujziul badanatu dan memadai atau sah badanah yaitu unta an sab'atin dari orang 7 wa tujziul baqaratu dan juga sapi an sab'atin dari orang 7 wa tujziul syatu an syakhsin wahidin dan memadai atau sah seekor kambing untuk satu orang saja. Sawaun ittafaqu fi naw'il qurbah am yakhtalafu fihi. Kayak apa jar? Kami itu menyembelih seekor sapi. Tetapi ugesan orang bertujuh. Tetapi nang bertujuh tadi kada sama niatnya. Sebagian gesan berkorban, sebagian gesan akikah, sahlah. Nah, belainan niatnya. Maka kita bacakan ini dalam kitab Hasyiah Bajuri lah. Sawaun ittafaqu sama saja sah hukumnya ittafaqu fi naw'il qurbah. Mereka orang bertujuh itu sepakat dalam satu niat berkorban. Orang 7 berkorban berarti akikah berarti am ikhtalafu fihi ataupun balainan niatnya.
Kama idza qasada ba'duhum at-tadhiyah wa ba'duhum al-aqiqah. Seperti mana sebagian meniatkan berkurban, sebagian meniatkan lagi gesan akikah. Sah. Nah, sah. Ataupun ujar sidin ba'duhum lil akli, sebagian lagi gesan makan hajanya, wa ba'duhum lil bai'i, sebagian lagi gesan menjual. Misal orang ini kan satu sapi itu gesan orang bertujuh, beenam dapat dah gesan berkurban. Seekong lagi sama mata lagi. Siapa ini menawari siapa? Bisa kali jadi penukar sapi yang mengkari dia seekong nih. Nah, lalu ada yang mau sulakan, itu ada aja kita datangi sidin. Sidin itu penjualan daging, penjualan daging sapi. Hakun lapian umpat menyempurnakan nih, nang samata nih. Jadi kami kau menukar sapi. Araha bagian pian kene gesen berjual, kada gesen berkorban kada. Ayo aja sidin. Aku ampunku kayaknya aku ambil, gesen ku jual dagingnya. Sah lah kayak itu sah. Nukar sapi, nang orang beenam tadi bagiannya misalnya 12 kilo misalnya lah. Maka nang 12 kilo tadi diunjuk setiap orang 12 kilonya. Sidin nang gesen berjual tadi diambil sidin, gesen berjual kada gesen berkorban. Sah lah sapi nukar sapi kayak itu, sah aja. Sah lah berkorban kayak itu, sah aja. Nah, sebagian gesen akikah, sebagian gesen berkorban. Nah, cuman nang menjadi masalah itu kadang-kadang bila inya bahandilan atau apa ngarannya barisan. Nah, orang 21 misalnya, berarti hitungan berapa? 3 tahun lah. 3 tahun iyalah. Nah, sebagian berakikah, sebagian berkorban. Nah, itu hukumnya kayaknya tuh masalah pembagian daging. Amunnya sah lah, sah aja. Tapi pembagian dagingnya kayaknya di situ kayaknya ada bermasalah sedikit. Nah, menjadi ada yang afdal, ada yang kada afdal. Yaitu ujarnya kami orang 21 nih sepakat bila inya menyembelih, maka orang nang berkurban ini atau bakikah itu dapat 1 kilo aja. Dapat 1 kilo daripada daging kurban itu. Nang lainnya dibagiakan. Itu amun gesan berkurban afdal bagus. Tapi nang gesan bakikah bang, bakikah ini kan lain membagi daging mentah. Kalau nyapa kurban wajib membagi daging mentah. Kalau bakikah itu daging itu dimasaki, imbah dimasaki. Bahkan dalam kitab ini bukan mengundang orang ke rumah, tetapi dibagikan daging ini kepada semua orang, tetangga kita, wabil khusus fakir dan miskin. Jangan sampai tak apa ngarannya kada tabari'i. Nah, jadi dibagi. Nah, itu yang sunnahnya, yang afdalnya. Nah, amunnya wadah kita nih pang adatnya kita mengundang orang ke rumah kita bahabsian, kemudian kita makan daripada daging akikah tadi berataan kayak pajar. Nah, maka itu sah aja juga. Nah, cuman imbah ulun teliti pulang, sakalinya membawa sasanggan pulang leh. Mana makan di situ deh, bawa bulik pulang. Iyalah. Artinya nang dalam kitab afdal tadi insyaallah tuh aja tuh masuk aja juga, yaitu kita kada membagi tapi orang bawa bulik juga ke rumah. Nah, artinya mana dia kita bagiakan dah juga, artinya orang bawa nang sasanggan ataupun nang apakah dibagiakan kemudian makan di situ di rumah tuh. Nah, itu bagus aja juga. Nah, cuman yang paling diperhatikan jangan sampai ada orang di kampung kita nih nang kada tasarwani. Mun ada apalagi orang tuh fakir miskin, dihitungannya lah kita bakikah maka diatari istilah ka rumah sidin. Nah, jangan sampai kada dapat. Nah, jadi amun yang nambah bakikah tadi nya mengambil berapa? Mengambil 1 kiloannya. 1 kilo aja yang dimasakinya lah. Nang lainnya dibagi gesan berkurban. Nah, di situ sedikit. Nah, masalahnya jadi kurang afdal jadinya. Sehingga daging dibagi mantah. Amun hendak mengambil banyak, julun bagiakan nambah bakikah nih banyak. Kada mungkin guru aja. Kenapa kada mungkin? Karena kami sepakat dah. Orang yang 21 nih dapatnya cuman 1 kilo aja. Kada boleh ambil 5. Misalnya dagingnya 10 kilo kan. Gesan setiap orang nih. Jalan ambil 5. Masaki di rumah 5 kilo. Kada guru aja. Kada mungkin gitu. Soalnya kami sepakat dah mulai awal. Bilanya 4. Bakumpulan. Maka ambilnya 1 kilo aja. Jadi amun hendak bagikah berataan. Iyalah. Mun bagikah berataan. Waktunya di hari raya Idul Adha misalnya, boleh mengambil setengahnya,
setengahnya dimasaki, kemudian setengah dagingnya itu dibagikan kepada fakir miskin atau kepada orang di kampung kita dalam keadaan mentah. Nah, karena menyembelihnya waktu hari raya, Bang. Nah, mau nak mengambil semuanya, jangan nyembelih waktu hari raya. Misalnya hendak bakikahan lah, bakikahan. Nyembelihnya waktu hari raya. Imbah menyembelih, tak daging tadi dibagi lawan buan akikah aja. Kalau orang bertujuh, kada dibagi-bagiakan. Gesan masaki jadi di rumah. Nah, itu jangan di hari raya. Jangan di hari raya Idul Adha. Nyembelihnya kayaknya di bulan Maulid, di bulan apakah? Iyalah. Bila hendak di hari raya kurban ini, bagi juga daging mentahnya. Karena ada hak orang. Ada hak mata, ada hak apalagi namanya nyembelih, ada hak macam-macam Nah, jadi yang bagus itu ketika hari raya kurban ini berkurban. Nah, itu yang paling bagus. Nah, terakhir kita adalah cara pembagiannya. Masih banyak lagi sebenarnya, ada syarat menyembelihnya, kemudian lagi syarat yang disembelih itu ada. Kemudian kita masalah pembagiannya aja. Pembagiannya yang paling afdal, al-afdalu at-tasadduqu bi jami'iha illa luqmah aw luqmatan aw luqman yatabarrakul mudahi bi akliha. Ujar Sidin yang paling afdal orang nambah kurban itu mengambil sedikit saja daripada dagingnya. Ambil sedikit. Kemudian menyedekahkan atau membagikan semua dagingnya. Mengambil sedikit itu cukup gesan sekali makan. Itu paling afdal. Nah, cukup gesan sekali makan sama parapat daging itu mengambil gesan keluarga nih. Nang lainnya dibagiakan. Nah, itu yang paling afdal. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, Nabi ketika menyembelih hewan kurban, maka Nabi hanya mengambil daripada hatinya. Nabi ambil hatinya, Nabi makan, yang lainnya dagingnya dibagi-bagikan. Nah, itu yang paling afdal. Kemudian minimal batasan afdal. Minimal batasan afdal. Artinya bila kita menggawing ini masih dikategorikan, masih digolongkan lagi afdal. Berapa? Maka ujar Sidin, wa ya'kulu minal udhiyati al-mutatawwi'i biha sulusan 'alal jadid. Orang nang berkurban mengambil sepertiga daripada daging. Sepertiga daripada daging. Wa amma sulusan, adapun 2/3-nya kemana membagi? Nang 2/3-nya dibagi, sepertiga gasan orang fakir miskin, sepertiganya gasan orang umum, orang-orang kaya masuk di situ. Jadi 2/3 daging dibagikan kepada semua orang kampung kita tanpa terkecuali. Adapun sepertiganya boleh kita ambil, itu sudah masuk afdal. Misal kita menyembelih sapi misalnya, kita ini orang nambah korban dapat berapa? Nang nyaman tuh membaginya ulun 9 kilo. Yalah, tak nyaman membaginya. Nah, jatahnya itu ibaratnya jatahnya itu munnya dibagi 9 kilo. Jadi orang nambah korban mengambil sepertiga. Sepertiga berapa jadinya? 3 kilo. 3, 2, 1 kilo itu masih afdal lagi. Bila sudah mengambil lebih daripada 3 kilo, kada afdal lagi. Nah, berkorban misalnya, mengambil 7 kilo, 2 kilo jangan dibagi. Nah, aku je gesan menyate, gesan membakso, gesan macam-macam iyalah, 2 kilo jangan dibagi, itu kada afdal. Setengah misalnya mengambil kada afdal juga. Berapa dapatnya? Dapatnya 10 kilo ya, kami mengambil 5 aja. Gesan memasak, gesan macam-macam nak berkorban, kada afdal. Nah, kada masuk batasan afdal. Minimal afdal mengambil sepertiga daripada bagian daging itu. Berapa tadi? 3 kilo diambil, belinya 9, 6 kilonya dibagikan kepada orang lain. Nah, ambil guru aja 4 kilo, cuman ada cumannya pulang. Ulun aja membagiakan jualan keluarga di sana. Nah, keluarga bini. Nah, itu kebanyakannya kayak itu. Itu dibagi juangarannya, artinya masih masuk batasan afdal. Yang dimaksud sini makan surangan, disimpan di freezer, disimpan di kulkas sampai setahunan, mengambil setengahnya. Nah, itu yang kada afdal jadinya. Nah, amunnya sahnya apa? Sahnya, batasan sahnya berapa? Maka ujar Sidin di sini yaitu dia itu memberikan daging
bihaitsu yantabiqu alaihil ism. Walaupun sedikit tetapi sekira-kira bisa dikatakan memberikan daging. Bisa dikatakan memberikan daging. Misalnya ulun dapat bagian misalnya 10 kilo. Nah, ulun beriakan nang dibagi itu setengah kilo je. 9 kilo setengah bisa nulun. Nah, sahlah jawabannya korbannya tadi. Maka jawabannya sudah sah. Karena sudah bisa dikatakan memberikan seberapa daging, yaitu saparapat ataupun setengahnya. Nah, cuman ngintung ngarannya talalu kada berpikir ngarannya iyalah. Itu kada korban ngarannya, orang lain nama korban. Korban perasaan ngarannya iyalah. Ini menyembelih di depan orang misalnya, iyalah. Banuan berak nang sapinya tadi macam-macam. Itu nang dibagi sedikit dagingnya misalnya. Debatnya. Nah, amun yang membagi seikitannya lah sahimpil kayak ini nah. Itu termasuk bagi daging lah. Kada masih iyalah. Tapi mun saparapat dah itu termasuk bagi daging, cuman kapupurunan iyalah. Kecuali nyembelih seorang, sapinya sapi seorang, orang kada melihat, siangi seorang situ. Iyalah. Itu baginya lagi sedikit bagikan daging gesan nang siapa-siapa, itu nang lainnya makan seorang. Nah, itu sah. Cuman jauh daripada afdal. Nah, jauh daripada afdal. Nah, walaupun memberikan sedikit itu sudah sah. Nah, jadi itu batasan yang minimalnya dan juga ada batasan minimal afdal dan batasan yang paling afdal. Wa idza akalal ba'dha, apabila dia memakan sebagian, wa tasaddaqa bil baqi, dan membagikan selainnya, hasala lahu thawabut tadhiyah, maka dia mendapatkan pahala berkurban sempurna. Tetapi dia mendapatkan pahala bersedekah itu sebanyak daging yang ia berikan. Kurbannya sudah sah, tetapi nang sedekah daging itu tergantung daripada banyaknya ia membagikan daging. Nah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggih, ya. Nggih. Nggih. Nang lain mau kurban. Nang lain mau kurban sah aja. Kada ada kaitannya. Kayak ada kaitannya lawan yang bagi. Kayaknya jadi surangan-surangan jadinya. Jadi surangan-surangan. Nah, cuman yang bakikah tadi narai, bila inya wajib membagikannya dalam keadaan masak, maka harus ada yang dimasaki walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Yang diberiakan gesan ini sebelah tetangga, artinya cukup sedikit mewakili daripada akikah hukumnya itu. Yang lainnya dibagi mentah. Nah, cuman amunnya berkurban itu wajib mentah. Mun berkurban wajib dibagi mentah. Misalnya dimasakinya kada sah jadinya. Wajib dibagi mentah nang kayak kita yang kita gawi gitu. Ya. Nggih. Ini salat Jumat wajib masih? Nggih. Ada apa pian kada sembahyang hari raya, sembahyang Jumat jangan ditinggalkan. Sembahyang hari raya hukumnya sunnah. Nah, pian gawe di rumah ya bisa juga, pian gawe di langgar bisa juga, pian gawe di masjid atau di lapangan lebih afdal. Itu hukumnya sunnah. Tapi amunnya sembahyang hari raya hukumnya wajib. Jadi luput benar amunnya orang hadir sembahyang hari raya, Jumat kada hadir. Harusnya Jumat hadir, hari raya itu hadir kada kayalah. Cuman yang afdalnya hadir dua-duanya, sembahyang dua-duanya. Nah, orang kadang-kadang kada paham ini. Jadi hadirnya itu kadang-kadang sembahyang itu 2 kali aja setahun. Hari raya Idul Fitri dan raya Idul Adha, 2 kaliannya iyalah. Padahal ada hari Jumat, ada nang 5 waktu, itu lebih afdal daripada sembahyang sunat hari raya itu. Ada lagi? Nah, kemudian gesan nang bahandilan, nah itu ada ulun mendengar ujar di sebagian tempat bila inya bahandilan ini atau barisan nang dibagi itu orang nang barisan jadi dapat daging. Sebagian tempat tuh nang itu salah, bujur-bujur salah lah.
Nah, salah itu ngarannya. Bakurban itu supaya orang beritaan dapat daging. Jadi tujuan bakurban supaya di hari raya dan di hari tasyrik kada ada orang nang kada makan daging. Beritaan umum beritaan. Jangan diberi anu tuh aja. Awas dah kada berawan. Jangan diberi sana aja kada kawa kayak itu ya lah yang bakurban ini tak bagi sabarataan. Nah itu maksud daripada bakurban sehingga amunnya dibatas-batasi kami nang bakurban aja tiwas kada kumpulan aja. Kami nang kumpulan aja nang dapat. Nah maka itu jauh daripada maksud daripada bakurban. Kasihan naik sih din pilih-pilih nang bakurban nih. Orang menyate, menyocok ya lama mintol di sebelah. Sidin kada dapat daging kasihannya sidin. Nah, ini jauh daripada hukum korban apalagi sidin termasuk fakir miskin. Nah, nggih. Ya makruh tadi. Makruh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tadi mampu tapi kada berkorban umrah setiap tahun umrah hai. Yalah, yang itu nang duit banyak aja duit tapi kada mau berkorban. Ya tadi hukumnya jadi sekali setahun ya aku aja. Sudah ada arwah abah dulu berkorban akan. Nah, kada setiap tahun berkorban itu iyalah. Nah, maka insya Allah harta kita akan diberkahi oleh Allah. Amun kada berkorban mampu, maka hukumnya makruh. Kada berdosa bang, berdosa aja kada. Cuman makruh. Nah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan shalihan mutaqabbala. Nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima